الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الحاضرون، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali khutbah Jum'ah pada kesempatan siang hari yang cerah ini, khotib mengajak diri khotib pribadi serta segenap jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa tidak bosan-bosannya memelihara semangat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik iman dan takwa pribadi kita individu masing-masing sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun iman dan takwa anggota keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan kesungguhan, dengan keistiqomahannya kita untuk senantiasa merawat dan meningkatkan iman serta takwa diri kita dan keluarga kita masing-masing ini, dari Jumat satu ke Jumat yang selanjutnya dapat menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan pribadi kita maupun di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Keberkahan bagaimana yang dimaksudkan? Disampaikan bahwa pengertian dari barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya sebuah kebaikan dari kebaikan yang sudah kita miliki sebelumnya. Misalkan kita dan keluarga kita dikaruniakan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara mungkin keluarga-keluarga yang lainnya, kesehatan itu menjadikan kita dan keluarga kita menjadi semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal soleh, dan menjadikan semangat-semangat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin di antara kita dikaruniakan harta yang berlebih, di mana harta itu menjadikan kita untuk bersemangat, bersedekah, membantu ayah dan ibu kita, famili kita yang membutuhkan, atau mungkin tetangga-tetangga di sekitar kita yang butuh bantuan kita. Sehingga setiap kebaikan yang melekat dan kita alami pada diri dan keluarga kita akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang baru lainnya. Itulah hadirnya keberkahan di dalam diri dan keluarga kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan kepada kita di dalam salah satu firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim,
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan seandainya penduduk sebuah negeri, sebuah tempat, sebuah masyarakat amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sungguh akan kami bukakan keberkahan-keberkahan, bertambahnya kebaikan-kebaikan kepada mereka itu, baik kebaikan yang datangnya dari langit maupun kebaikan-kebaikan yang bersumber di dalam bumi untuk kehidupan kita semuanya. Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 16 hari lamanya alhamdulillah bulan Ramadan telah bersama-sama kita lewati. Dan alhamdulillah di dalam bulan Ramadan itu Allah hadirkan banyak pelajaran dan hikmah berharga di tengah-tengah kita maupun keluarga kita di dalam bulan Ramadan yang lalu. Salah satunya adalah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan selama 30 hari lamanya. Apa hikmah atau manfaat dari kita melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari lamanya? Seorang psikolog klinis di dalam sebuah seminar di Jakarta tahun 2018 yang lalu, Ibu Lisa Jafri, beliau mengatakan bahwa 80% dari kebanyakan orang untuk membangun kebiasaan barunya itu dalam waktu selama sekitar 30 hari. Di mana 7 hari pertama atau 1 minggu sampai 2 minggu pertama itu biasanya situasinya sangat sulit. Kenapa? Karena saat itu otak sedang mengenali dan mengadaptasi sebuah perilaku yang sebelumnya mungkin belum pernah dilakukan, belum terbiasa sebelumnya dilakukan, sehingga kalau bulan puasa di awal-awal mungkin sebagian kita perlu mengatur jam alarm untuk bangun sahur, mungkin pagi hari kita sebagian masih ada yang lupa makan, minum, mencicipi sesuatu. Pagi hari baru kerja, kemudian kita sudah lapar perut kita. Karena 7 hari pertama sampai 14 hari atau 1-2 minggu pertama, bagi otak hal yang baru itu belum menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga masa-masa sulit bagi otak untuk melakukan ibadah puasa. Namun berbeda situasinya ketika memasuki minggu ketiga sampai minggu keempat sampai yang ke-30 hari. Mungkin kita sudah terbiasa, bahkan kita terlewat sahur pun juga tidak ada masalah, kondisi kita juga tetap sehat, prima, aktivitas lancar, tidak seperti halnya beberapa hari di minggu pertama atau di minggu yang kedua. Artinya apa? Memang umumnya sebagian besar kita akan mengalami adaptasi sesuatu yang baru dalam waktu selama 2 minggu sampai 30 hari. Artinya apa? Hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menghadirkan perintah bulan Ramadan 30 hari kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya hendak mengajarkan kepada kita prinsip 30 hari untuk membangun dan mendidik sebuah kebiasaan baru, baik untuk diri kita pribadi maupun kepada mungkin putra dan putri kita. Baik itu kebiasaan berupa amal ibadah ataupun mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya umum untuk membangun karakter yang baik pada diri putra-putri kita. Misalkan kita sendiri merencanakan setelah bulan Ramadan kita mengistiqomahkan membaca Al-Quran setiap kali sholat subuh atau mungkin setiap kali selesai sholat maghrib.
Maka kita ingat prinsip 30 hari Ramadan. Maka sejak itu kita pastikan, bahkan kita atur alarm 2 minggu pertama, agar kita bisa diingatkan setiap kali habis subuh, setiap kali habis sholat maghrib, alarm mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran. 2 minggu pertama mungkin masih sering lupa karena ngobrol dengan teman di kantor, di jalan dan sebagainya. Tetapi insya Allah kalau itu setiap hari kita lakukan, diingatkan alarm dan sebagainya, 2 minggu yang ketiga sampai 30 hari, insya Allah itu akan menjadi sesuatu yang otomatis karena sudah terbangun dalam otak bawah sadar kita. Itu kalau kita ingin membiasakan melanjutkan membaca Al-Quran setelah bulan Ramadan. Atau mungkin ingin membiasakan ibadah sholat sunnah lainnya. Sholat duha, sholat witir, mungkin 3 rakaat dulu. Tetapi kita coba upayakan 30 hari. Seperti hanya prinsip 30 hari Ramadan. Insya Allah setelah minggu ketiga sampai 30 hari, maka apa yang kita biasakan dari amal ibadah itu akan menjadi amal yang melekat otomatis di dalam diri kita. Pun demikian kalau ingin membiasakan sebuah kebiasaan baik kepada putra-putri kita, kebiasaan merapikan tempat tidurnya, kebiasaan merapikan sepatu dan sandalnya, ingat prinsip 30 hari bulan Ramadan. Harap kita dan ibunda dari putra-putri kita untuk bersabar selama 30 hari pertama. Karena apa? Karena otak anak-anak kita dalam 2 minggu pertama mungkin perlu diingatkan, perlu kesabaran, diulang lagi. Insya Allah kalau itu berjalan 30 hari, apa yang kita biasakan kepada putra-putri kita, membersihkan tempat tidurnya, merapikan sepatu dan sandalnya, kalau sudah lewat dari 30 hari, mudah-mudahan itu sudah otomatis akan melekat menjadi karakter dan kebiasaan dirinya. Itu hikmah yang pertama, pelajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk puasa bulan Ramadan selama 30 hari lamanya. 2 minggu pertama masa-masa sulit, masuk 3 minggu dan 30 hari, insya Allah sudah melekat menjadi bagian dari kebiasaan dan karakter kita. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa sebagaimana mewajibkan kepada umat sebelum kamu, dan di dalam kalimat akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam kata bahasa Arab, kata tattaqun ini dalam bentuk kata kerja fi'il mudhari yang menunjukkan informasi kata kerja sekarang dan yang akan datang dalam keberlanjutan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan dampak dari puasa kita semua bulan Ramadan itu berdampak ketakwaan di dalam diri dan keluarga kita, baik di dalam bulan Ramadan dan harapannya berlanjut setelah bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, bertakwa di dalam bulan Ramadan, hasilnya langsung berdampak kita rasakan dan harapannya bisa berlanjut setelah bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bentuk-bentuk ketakwaan bagaimana yang bisa kita identifikasi, yang bisa kita wujudkan dalam amalan keseharian kita sehingga kata takwa itu tidak menjadi sebuah kalimat yang abstrak, yang tidak jelas. Di dalam surat yang lain, Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk
mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu semuanya disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa yang dimaksud Allah dengan pemberian tadi? Allah melanjutkan firman-Nya, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang bertakwa yang pertama cirinya adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya istiqomah, baik dalam keadaan luas lapang rizkinya maupun dalam keadaan sempit rizkinya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha, yakni orang-orang yang setelah bulan Ramadan bisa menahan nafsu amarah atau emosinya. Dan ciri yang ketiga di dalam Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan adalah wal afina anin nas, yakni menjadi orang-orang yang setelah bulan Ramadan yang lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setelah bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang istiqomah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi lebih istiqomah berinfak? Karena seorang mukmin meyakini betul bahwa harta yang saat ini kita miliki bersama di dalam kehidupan ini tidaklah kelak menjadi penolong dan akan menjadi pembela kita di akhirat, kecuali harta-harta kita yang sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak dan sedekah Bapak-bapak yang sudah diberikan kepada masjid untuk berbuka puasa, infak Bapak-bapak yang diberikan kepada masjid untuk pengembangan masjid ini, untuk guru-guru TPQ, untuk tetangga-tetangga kita yang membutuhkan dana waktu hari raya kemarin, untuk famili kita, sepupu keponakan kita yang mungkin membutuhkan dana untuk bayar sekolah, SPP, kuliah, dan sebagainya. Itulah sejatinya harta-harta kita yang nanti saat kita di hari kiamat akan bangun dan menjadi penolong kita dan akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pembela kita. Adapun harta kita berupa rumah, berupa mobil, berupa tanah, berupa perusahaan, semuanya pastilah tidak akan ikut menyertai kita ketika meninggal dunia. Kata Allah, semuanya harta tersebut kelak akan dimiliki orang-orang yang kita tinggalkan. Rumah, mobil, tanah, kantor, perusahaan, semuanya tidak akan kita bawa, akan dimiliki dan diwarisi oleh orang-orang setelah kita. Dan harta yang betul-betul menjadi pembela kita hanyalah harta yang betul-betul kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oleh karenanya, orang-orang beriman semangat bersedekahnya tidak berhenti di bulan Ramadan, tetapi terus dia lanjutkan di luar bulan Ramadan, karena harta itulah yang sesungguhnya nanti akan menjadi pembela-pembela dia di dalam akhirat nanti. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang melanjutkan ketakwaannya di luar bulan Ramadan adalah orang-orang yang lebih bisa menahan amarahnya ketika mungkin ada orang yang berbuat salah kepadanya. Kenapa demikian? Rasulullah SAW di bulan Ramadan mengajarkan kita, apabila ada yang mengganggu kita saat bulan puasa, bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, inni shaimun, katakan saja, mohon maaf saya sedang berpuasa. Di luar bulan Ramadan pun kita juga sangat dianjurkan untuk menahan emosi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan, innal ghadaba minasyaiton. Kemarahan, emosi itu sumbernya dari syaitan. Sehingga kalau sudah sumbernya syaitan, pasti dampak yang diingatkan kepada kita oleh syaitan adalah perilaku keji dan perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan saat kita emosi. Bisa kita simak yang sedang viral beberapa waktu yang lalu, ada seorang pegawai Pertamina yang akhirnya dipecat dari perusahaannya karena videonya viral meludahi seseorang dari mobil yang mengingatkan dia karena dia parkir di tengah jalan sehingga menutupi jalan yang macet, tapi karena dia emosi diingatkan, dia malah meludahi orang yang mengingatkan. Karena videonya viral dan sampai ke perusahaan, pada akhirnya
perbuatan kecil meludahi itu menghabiskan karirnya yang sudah dibangun belasan tahun karena tidak bisa menahan emosi. Yang kedua, di Jakarta dikisahkan ada seorang ponakan yang sudah dibawa oleh pamannya dari Sumatera untuk bisa hidup di Jakarta, pada akhirnya menghabisi keluarga pamannya itu, anak dan istrinya, karena suatu saat tersinggung oleh kalimat pamannya. Hanya sebuah kata-kata yang kecil menghabiskan semuanya. Karena apa? Begitu emosi, itu jalan pintunya masuk syaitan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang mungkin dalam keadaan sadar tidak mungkin kita lakukan. Oleh karena itu, ketika kita emosi, sekali lagi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, innal ghadaba minasyaiton. Emosi atau marah-marah itu sesungguhnya dari syaitan. Dan yang terakhir, wal afina anin nas, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ciri ketakwaan kita setelah bulan Ramadan adalah kita menjadi pribadi yang lebih mudah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kenapa? Rahasianya, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata menurut seorang profesor psikolog dari Amerika Serikat, Dr. Robert Enrique, beliau mengatakan bahwa memaafkan adalah sebuah cara sehat untuk mengurangi beban di dalam hidup kita. Kenapa? Karena setiap kita menyimpan kesalahan dengan rasa dendam kepada orang lain, suatu saat kita mendengar namanya, ketemu orangnya, ingat kata-katanya, ingat yang disakiti kepada kita, hati kita menjadi sakit kembali, dan itu beban bagi kehidupan kita. Maka memaafkan adalah salah satu cara yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengurangi beban kita. Caranya, kalau kita tidak bisa meminta orang lain untuk memaafkan, maka kembali kepada kita, bismillah, maafkan kesalahan orang lain. Insya Allah beban hidupmu menjadi lebih ringan, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau dilihat sebagai orang-orang yang bertakwa karena menjadi pribadi yang sekarang lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wal dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini saya ingin mengutip salah satu pesan bijak seorang ulama salafus saleh. Beliau mengatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Beliau mengatakan, jadilah kita tetap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi hamba bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita untuk melanjutkan amal-amal soleh, amal-amal ibadah, amal-amal ketakwaan kita di bulan Ramadan, ketika kita sudah keluar bulan Ramadan ini, membuat kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan selanjutnya di luar bulan Ramadan nanti. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan-bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر